Sebelum mendengarkan Tira Audio Series, yuk pakai headphone atau headset kamu untuk pengalaman mendengarkan yang lebih maksimal. Cerita ini merupakan original konten dari Bumi Langit. Semua nama, tempat, dan kejadian di cerita ini adalah fiktif. Episode sebelumnya di Tira Tragedi. Mendadak, aku tercekat. Suara asing tiba-tiba terdengar di benakku. Tira? Hah? Tira? Berdasarkan data Sansekerta, Tira artinya pemimpin. Bagus juga, cocok untuk karakter Susi. Oke, kalau gitu, nama samaranku Tira. Tira Tragedi, episode 3. Aksi pertama. Aku sudah punya nama dan kostum samaran. Sekarang, misi pertamaku adalah keluar dari rumah ini. Dara dan Niko akan mengecoh para bodyguard. Sementara, aku pastikan kalau sistem pintar rumah ini mati untuk 30 menit. Seharusnya, itu waktu yang cukup untuk aku kabur. Kami bakal susul begitu situasi aman terkendali sih. ASAP. Walau dari data, kenekatan kita ini bisa membuat masalah jadi lebih besar. Gimana kalau kamu pikir ulang? Kita rencanakan dengan matang sih. Halah, lama kalau aku harus bikin rencana. Rencanaku jelas. Keluar dari rumah, cari papi. Simple. Jangan dibikin ribet, Nick. Sure. Keteguhan dan kesungguhan hati Susi pasti bakal bawa dia temukan Om Bara. Pasti dong. Terserah kalian lah. Yang pasti, data analisisku menyebutkan kalau peluang bertemu Om Bara saat ini adalah 0,0001%. Oke, gak masalah. Masih ada angka satunya kan? Bukan 0%. Aku bakal bikin peluangnya jadi 100% bertemu. Go, 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 Susi! Lihat aja, dataku 99% benar. Berisik! Dara dan Niko mulai bergerak untuk mengelabui bodyguard. Sementara Mami, aku pastikan sedang rapat daring bersama partner bisnis di ruang kerjanya. Aku berencana mengambil motor di garasi. Motor custom bernama Midnight Ruby yang dirancang dan dihadiahkan papi untukku di ulang tahun ke-17. Aku membuka pintu garasi yang dipenuhi mobil dan motor mewah. Midnight Ruby yang berwarna merah hitam tampak gagah memanggilku. Aku memasukkan kunci dan mengaktifkan mode silent riding. Lalu menghidupkan Sugarity yang terhubung via ponselku supaya pintu garasi terbuka. Tubuhku melesat seketika. Susi pergi dulu, Mi. Susi bakal segera kembali bersama papi. Setelah berjibaku di jalanan malam, aku sampai di salah satu perusahaan Mami, PT Sugabara, yang bergerak di bidang tambang batu bara. Aku mencurigai kalau hilangnya papi berhubungan dengan bisnis Mami. Walaupun ada bagian dari diriku yang masih mengaitkan mimpi naga dengan hilangnya papi. Aku mengambil ponsel sembari mengamati keadaan. Masih ada beberapa security yang berjaga. Aku bisa saja menghajar mereka sampai pingsan, lalu masuk ke perusahaan.
Tapi nanti diomeli Mami. Sebisa mungkin aku meminimalisir penyebab kemarahan Mami. Tak lama, dua sahabatku, Dara dan Niko, muncul dengan wajah ngos-ngosan. Dara memakai sepatu roda dan Niko memakai skateboard. Rumahku dengan gedung 10 lantai ini cukup jauh. Cepat dan kuat juga mereka berdua menyusulku. Untung aja bodyguard dan asisten-asisten rumah Susi gak curiga kalau Susi kabur. Berdasarkan data, ini bukan kabur, tapi mencari Om Bara. Thanks guys, kalian bisa pulang sekarang. Aku gak mau melibatkan kalian. Besti, sekali membantu akan membantu sampai akhir. Lagi pula, Dara kan janji ke Tante Ilana untuk menemani Susi. Tira. So, let's go. Berdasarkan... Diringkas aja, Nick. Ya, kami janji begitu. Janji harus ditepati, kalau enggak bakal celaka. Kalian ada asuransi kan? Biar kalau kalian kenapa-napa bisa diurus. Jangan jadi bebanku. Kayaknya ada deh. Yang itu bukan ya? BPJ... something? Berdasarkan... Data. Ada asuransi kampus. Well, pokoknya resiko ditanggung masing-masing. Siap! Di hadapan kami ada pagar-pagar besi tinggi. Aku bermaksud untuk masuk dengan cara memanjat pagar. Tanpa berdiskusi dengan Dara dan Niko, aku memanjat pagar. Ini jauh lebih gampang dibandingkan arena panjat tebing Olimpiade. Kulihat Dara kesulitan untuk ikut memanjat. Sementara Niko masih sibuk mengukur-ngukur tinggi dan resiko kalau memanjat. Memang, ada baiknya dua orang ini pulang atau menunggu saja di luar. Udah, kalian tunggu aja di sini. Aku mau nyari petunjuk dulu. Oke, berdasarkan data analisis, sulit untuk Dara memanjat. Dan aku juga tidak mau masuk ilegal ke perusahaan orang. Perusahaan mamiku bukan orang asing, Nick. Dan ini bukan ilegal. Ini rahasia. Misi rahasia. Dari data ingatan, lebih baik diam daripada ngikutin Susi. Udah berapa kali kita masuk ruang BK waktu sekolah sih? Shush. Yang lalu biarlah berlalu. Dan tolong dicatat. Namaku Tira kalau aku pakai kostum dan topeng, Nick. Kalau gitu, Dara akan jaga di sini deh. Keep kontak, Tira. Kalau ada yang mencurigakan, akan segera Dara laporkan. Aku mengendap cepat dan masuk ketika security sedang oleng. Sudah ribuan kali aku datang ke sini. Aku sangat hafal denahnya. Di lantai paling atas adalah ruangan Papi dan Mami. Papi adalah komisaris, sekaligus orang yang ditugaskan Mami untuk mencari ide bisnis baru, sembari Papi bertualang. Aku menghidupkan senter smartphone dan melangkah mendekati meja Papi. Ada foto kami sekeluarga ketika liburan ke Pulau Necker, Kepulauan Virgin Inggris, tahun baru lalu. Tanganku membuka cepat banyak laci, mencari apapun yang bisa memberi petunjuk. Namun, nihil. Laci Papi kosong. Aku juga memeriksa meja Mami. Tidak ada yang mencurigakan. Kudengar nada telepon dari earphone yang terpasang di telingaku. Panggilan dari Dara.
Oke dah, aku bakal berhati-hati. Setelah mematikan senter ponsel, aku berencana untuk keluar dari gedung. Mungkin aku harus menemui Tante Enggal. Tapi beliau pasti akan memulangkanku ke Mami. Di saat-saat seperti ini, aku seperti tidak mengenal baik Papi dan Mami. Aku memastikan tidak mendengar langkah apapun di luar ruangan. Dengan mengendap, aku menuju pintu darurat. Baru saja mau membuka pintu, beberapa security berbadan besar dan kekar menyorotkan sinar senter ke arahku dan berteriak. Pencuri! Berani kalian! Gawat, aku harus lari. Aku menuruni tangga darurat yang gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari ventilasi. Kenapa di saat-saat seperti ini, aku malah dipergoki sebagai pencuri sih? Aku sempat berpikir untuk menghajar mereka sampai pingsan. Tapi terbayang wajah Mami dan omelannya. Lebih baik kalau aku kabur saja dari kejaran para karyawan Mami ini. Aku kembali mendengar suara di benakku. Otakku sedang koslet apa ya? Kuabaikan suara nggak jelas itu dan melanjutkan lari di tengah gelap. Nanti aku harus minta ke Mami untuk benerin lampu di pintu darurat. Dari anak tangga bawah terdengar suara bisik-bisik. Aku segera memelankan langkahku dan bersiaga. Tuan, anak panah yang kayak mana ini sebenarnya? Kami dah cari ke seluruh ruangan. Nggak ada itu anak panah. Enggak tuan, tapi kita berhasil nemu duit tunai. Udah kami bawa. Ternyata ada 2 orang di anak tangga setelahku. Di lantai yang Tuan katakan. Para pria itu berpakaian serba hitam dan memakai penutup muka. Persis seperti pencuri di film-film. Di tangan mereka terlihat sebuah kantong hitam, pisau, dan balok kayu. Mereka menutup telepon. Oh, ini pencuri yang dimaksud para security. Berani-beraninya mereka mencuri di kantor Mami. Pencuri! Sialan, polisi datang. Kita ketahuan. Ayo cok, Kabur. kabur. Mau kemana kalian? Wes, biarin aja, kita kabur. Hah, jangan kabur kalian. Ya. Cewek sialan. Rasain nih. Gawat. Mereka bawa pisau dan balok kayu. Ya. Pencuri! Sial, Tangkap mereka semua. Cok, tusuk cok. aku terkepung. Cok, tusuk cok. Maju sini. Patahkan kaki dan tangan kalian. Pencuri! Serang! Ya. Dalam sekejap, aku terlibat perkelahian antara security, para pencuri, dan aku yang hanya ingin menemukan petunjuk soal Papi yang menghilang. Rasakan ini. Ya! Pengecut! Main di keroyokan! Perjuanganku yang baru dimulai ini sedang diuji. Wedus! Segitu doang kemampuan kalian. Tak ada tanggapan dari 4 laki-laki yang barusan mengeroyokku. Mereka semua jatuh pingsan di bawah kakiku. Beruntung, aku sudah berlatih bela diri sejak kecil. Karena kata Papi, aku harus tangguh dan kuat agar bisa melindungi diriku sendiri. Jadi, tubuhku terlatih untuk tangkas dan cepat. Belum sempat aku mengambil kartu identitas para pencuri, terdengar suara langkah kaki lainnya. Polisi, aku harus segera bersembunyi.
Hidungku mencium aroma pandan. Aneh, gak ada pohon pandan di sekitar sini. Mataku mengintip dari celah tangga. Kulihat seseorang berseragam polisi. Anehnya, mata polisi itu berwarna merah. Ditambah, untuk sekilas, aku melihatnya berubah menyeramkan. Ia menjadi kuyang. Rambut panjangnya berkibar-kibar. Badannya hanya berupa organ. Ada jantung, hati, ginjal, tanpa kulit sama sekali kecuali di wajah. Sial, bulu kuduku berdiri. Apa-apaan ini? Pasti mataku salah. Mana ada kuyang? Dia hanya mitos. Ini pasti tipuan. Aku mengucek mata. Ku amati lagi si polisi. Loh, wajahnya sudah balik biasa lagi. Tapi bau pandan makin kuat tercium. Tidak ada mata panah naga di sini. Aku harus cari di rumah Bar. Istri dan anaknya pasti tahu sesuatu. Telingaku menajam ketika nama Papi disebutkan polisi. Mata panah? Apa itu? Apa polisi terlibat dalam menghilangnya Papi? Siapa yang mengincar Papi? Aku meremas tanganku dengan emosi. Jantungku berdegup kencang. Terbayang jelas olehku wajah Mami. Polisi tersebut mulai meninggalkan gedung. Aku segera menelpon Mami. Mami di mana? Mami di perpus. Ada apa? Mami? You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world... Sampai jumpa di tragedi selanjutnya.